Putri, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan segar ya. Tapi biar kalian semakin segar, hari ini aku mau masak-masak satu menu yang swagger banget. Sebelumnya kamu pasti kaget kan, kok dapurku jadi gede banget? Karena memang ini bukan dapur saya teman-teman, ini adalah ruang bagus. Dan aku lagi nunggu tuan rumahnya datang. Kita panggil sekarang aja ya, Chef Degan Serto Aji. Selamat datang di dapur saya, oh enggak ya? Ini senior loh teman-teman. Baik, thank you for having me in your kitchen. Terus aku tadi take over deh depannya, Thank you intronya. for being here, gitu. Aku senang Nggak apa-apa, banget. anytime you can take over. Suatu saat, I come to your place. Asik. Waduh, kita renovasi dulu ya guys ya. Hari ini kita mau bikin sesuatu yang segar, Chef. Ya, hari ini kita mau bikin sesuatu yang segar, yang plant-based, Plant-based. sehat, gampang dibuat. Ya. Pas banget buat kondisi pandemi seperti ini ya, Chef. Betul, betul. Nah, ini hari ini kita bikin mushroom tomato salad. Mushroom tomato salad. Ya, kita menggunakan 3 macam mushroom. Oke, Ya. apa aja tuh, Chef? Nah, itu kita pakai king oyster mushroom, Yang gede ya. yang gede, betul. Kemudian ada shimeji, Shimeji, terus champignon atau button mushroom. button Ya. mushroom. Kemudian Oke. tomat, ya, saya pakai cherry tomato. Boleh Oh. pakai tomat yang biasa juga nggak masalah. Yang besar ya. Betul, sedikit lettuce. Kemudian untuk garnish sedikit edible flowers, ya. Oke. Kemudian dressingnya simple banget, balsamic vinaigrette Oke. Ya. Ini sama olive oil. sama olive oil. Kalau dilihat dari warnanya benar-benar summery banget ya, Chef. Sangat summery, Menyambut summer betul, ya. betul. Oke deh, seru banget Oke. nih pasti. Putri, saya mau tanya. Apa, Chef? Nah, Deg-degan. kamu kan biasanya memang bikin banyak ya video-video begini ya. Jadi kesimpulan aku adalah kamu itu punya passion masak, bener nggak? Yes, passion and eating juga. Oke, oke. Nah, gimana? Nah, kamu kan bukan di profesi chef gitu, No. seorang chef kan bukan ya. Gimana kamu kok bisa punya passion masak? Soalnya gini, kalau aku sendiri kan, aku memang itu profesiku. Ya. Jadi aku dulu memang masuk terjun ke bidang itu kan, karena bukan terpaksa, but that was Profession. profession gitu ya nggak. Jadi awalnya belum ada passionnya gitu. Ya. It came after. Tapi kok kamu bisa sih bisa punya passion untuk masak, untuk cooking gimana? Jadi awalnya aku grew up in a family yang memang habit dan behavior memasak di rumah. Oke. Jadi karena melihat itu dari kecil, Oke. Siapa kayaknya yang masak di rumah? mama. Oke. Terus karena dulu eyangku tuh suka bikin acara di rumah. Oke. Jadi banyak catering yang datang, Oh, prosesnya iya, di rumah iya. tuh aku lihat, jadi kan, seneng ya masak-masak. Sip. Sehingga jadi suka sok-sokan masak. Zaman dulu tuh aku lihat Ibu Siska Suitomo. Oh iya. Jadi betul. kalau di halaman suka sok-sokan motong-motong daun, terus kemudian kayak ceritanya jadi Ibu Siska di TV. Oke. Dari situ terus kemudian tentunya suka makan. Ya. Jadi karena suka makan, sukanya makan yang enak. Oke. Kalau aku pergi ke restoran atau pergi kemana, aduh ini kok kayaknya kalau versi gue enaknya ditambahin ini. Iya. Nah karena itu aku jadi suka eksperimen. I see. Dan kebetulan mamaku, keluarga, Ya. dari kecil nggak pernah, udah masuk di dapur, nggak pernah gitu. Oh, oke. Jadi difasilitasi, Encourage, yes, ya. di-encourage, Bagus. dikasih alat-alat yang aman untuk anak kecil. Terus dari situ deh akhirnya aku develop. Tapi yang bikin jadi addict sekarang, Yeah. it's actually not about the cooking itself, Okay. tapi the impact that I can bring to others through cooking. Oh iya. Ya, That is why I stayed in this business. yes. Yeah. Tadi cerita ya Chef Yeah, ya. jadi- Ngelihat senyumnya seneng ya. Iya, itu jadi ya berarti kamu sangat peduli dan kamu suka membahagiakan orang lain True. dengan masakanmu. Iya. Enak. Social Ya, betul. impact, terus Ya, betul. kan aku nggak mungkin bisa kasih modal ke semua orang, Betul. secara uang segala macam. Ya. Jadi what we can give is ilmu, right? Iya, betul. Jadi dari true cooking memudahkan aku untuk bisa merasa kayaknya gue bermanfaat juga nih ada di dunia ini gitu. So Jadi that's kamu why I love it. belajar itu semua sendiri atau you went to studies and itu untuk belajar masak tuh gimana? Belajar studies enggak, actually aku sekolahnya S1-nya arts, Oke. S2-nya business marketing, Oke. terus courses-nya nutrition science. Oh, oke. Nutrition science is Yeah. a bit connection. It ya, comes connection. after the cooking soalnya. Oke. Iya, oke, sebelumnya art sama marketing. ya. Tapi art is also cooking is a part of art. Iya, it is. Kalau gini ya, waktu saya kan
pendidikan kulinernya kan di Jerman. Ya. Di Jerman itu ada beberapa skill profession ya, termasuk baker, carpenter, mechanic. These are skilled profession. Ya nggak? Yeah. Considered as art. Ya, no. Consider skilled profession. Okay. Maksudnya skill profession. Tapi cooking itu dari dulu tuh nggak pernah masuk ke skill profession, walaupun juga skill. Tapi itu masih sedikit ke art, considered ke art gitu loh. Ya nggak? So, makanya orang bilang harus chef artist. Yes. Ya, tapi ya sebetulnya kalau dipikir sih it's a skill profession juga karena kerjanya kan berat juga sih. Tapi involves more heart Betul. and sensitivity. And you can taste it. Yes. Ya, kalau memang ada heartnya. Dan enak. Oh, excellent. Gitu chef, jadi ceritanya di balik Iya. masak-masak aku. That's Gitu. interesting. That's something different gitu. Seru sih. Tapi aku juga punya pertanyaan nih untuk chef. Oh, gimana? Kan kalau aku ya journey-ku sebagai home cook mulai dari rumah, Iya. terus belajarnya ya motongnya ya kayak di rumah, journey Iya. pembelajarannya itu seperti itu, through books, through Iya. dari mamahnya teman yang pintar masak, dari Iya. my own mom, Iya. dari kalau sekarang YouTube enak ya chef. Iya, betul. Kalau journey sebagai professional chef tuh gimana sih? How do you start? And in culinary school banyak juga yang nanya apa sih yang dipelajarin? And I Iya. know it's not just about cooking, right? No, it's not about Yeah. cooking gitu. Sekarang gini, kita ingin di profesi ini kita ingin kemana? Gitu. Iya. Ya nggak? Kalau dari pengalaman saya sendiri sih, waktu mulai dulu masak, karena itu profesi, jadi I had to do it. Ya Oke. nggak? Karena I chose this profession, jadi I had to do it gitu ya nggak? Awalnya belum ada passionnya, jujur aja, kan awalnya belum ada passionnya. Tapi harus ngerjain semuanya. Iya. Nah, karena itu juga memang profesional yang membutuhkan skill, jadi kita harus belajar skillnya. Ya nggak? Gimana kita mau belajar skill ya, we have to do it every day gitu. Sama kayak kita belajar musik. Ya Iya. nggak? If you wanna be a good musician, you have to train every day. Ya istilahnya kita di dapur ya kita harus masak setiap hari. Tapi awalnya ya bukan masak, awalnya bersih-bersih kitchen dulu, ya nggak? Motong-motong. Jadi gitu. kalau buat chef-chef yang baru banget masuk kerjaan jangan harap langsung masak ya chef ya. Kita awalnya dikerjain, memang asli dikerjain gitu loh ya nggak. Kemudian lari sini ke sana, bantu chef belanja kayak gitu-gitu ya. Jadi memang belum benar-benar masak ya. Ya. Saya dulu di tahun pertama tuh masih cuman motong-motong aja, siap-siapin section-section untuk senior-senior gitu. Jadi I was not allowed to cook. Cuman saya dulu boleh masak pasta aja, yang simple aja, direbus aja gitu ya. Nah dari situ baru kita ada berapa stepnya untuk kita Bisa masak. ya di tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga apa gitu ya. Levelnya tambah naik, skillnya tambah naik. Ya. Nah kalau saran saya itu adalah sekarang kita mau apa dulu? Kalau kita memang ingin benar-benar lari ke bidang kuliner dan benar-benar menguasai bidang kuliner, ya artinya kita harus bisa semua bagiannya, Ya. ya nggak? Apakah itu butchering, ya nggak? Motong-motong dagingnya, apakah itu bersih-bersih ikan, sayuran, ngerti semua jenis sayurannya. Gitu. Belum lagi cost structure ya chef. Betul. Dan apa yang paling penting, hygiene. Iya, oke. Food safety, ya nggak? Itu sangat penting di kitchen. Nah kita harus juga tahu gimana membersihkan kitchennya, membersihkan chiller dan segala macamnya. Itu penting. Nah ini kadang-kadang itu nggak dikasih lihat biasanya. Kalau kita lihat kuliner maunya cuma masak aja, dan orang seneng masakan kita gitu. Dan kadang-kadang kelihatan keren, pakai jaket, tato banyak, gitu, kayak rockstar gitu kan. Nah tapi bukan itu sebetulnya ya nggak? So it's a different ball game gitu ya nggak? Dan Behind the chef ya. Behind the chef, betul. Dan it's long hours. Ya. Capek. Long hoursnya, satu long hours. Keduanya kalau kita memang benar terjun di bidang ini, kita kerja di weekend. Yes. Weekend, public holiday, ya nggak? Orang Capek pada banget. libur, kita kerja. Gitu. Jadi kita nggak pernah bisa kumpul sama teman-teman Iya, kita. itu salah satu alasan aku selalu keberatan untuk dipanggilnya chef Putri. Pasti aku selalu bilang, udah Putri aja panggilnya, because I know teman-teman yang sekolah chef, yang sekolah masak, yang di restoran profesional, itu ada journey yang sangat berat, yang nggak bisa asal-asalan ya chef ya. Iya, betul. And Guys. nggak semua orang itu punya endurance-nya ya nggak? True. Dia punya, bisa Karena selain melewati mental, itu. fisik juga ya chef. It's sangat fisik dan mental ya, dua-duanya. Iya. kita memang. Iya. Kalau aku fix melempem langsung guys jadi tempe. Nah chef, selain aku yang pengen tanya-tanya, teman-teman tim Riku Putri di Instagram juga udah ngumpulin pertanyaan yang pengen ditanyain. Boleh ya chef ya? Boleh. Aku udah kumpulin nih di handphone. Kita Oke. bacain ya. Yep. Yang pertama nih, ada dari @dvjunita. Pengalaman pertama masak apa? Terus buat siapa chef yang paling memorable nih? Oke,
Eh, ini pertama kali masak waktu bener-bener pertama kali Bener-bener masak. pertama kali masak. Oke, waktu saya pertama kali masak, saya masih di kelas 2 SD. Itu telur ceplok untuk saya sendiri. Karena apa? Karena waktu dulu kan mama saya, orang tua saya kerja dua-duanya. Jadi kalau di luar negeri kan, kalau di Jerman itu kan ya anak-anak tinggal sendiri di rumah. Kan? Jadi dulu biasanya mama sudah menyediakan nasi, yang tinggal panasin pakai rice cooker. Terus ya biasanya ada sausnya, ada kecap atau apa. Ya saya diajarin untuk bikin telur ceplok. Nah, that was my first dish that I did. Berarti itu survival skill ya, Chef? Betul. Masak tuh include dalam survival skill. Betul, memang ya. That was my first dish gitu. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Iya. Jadi ini ya, Chef ya? Iya, coba check this one out. Telur ceplok. Telur ceplok sesuai tema, guys. Masakan pertama kali dimasak sama Chef Degan tuh. Jadi kalau ditanya, mau sarapan apa, Put? Tinggal gini aja, Chef. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Okay. Ini banyak banget nih pertanyaannya, aku pilih-pilih ya. Ya. Terus kemudian nih, masakan Indonesia yang paling susah dimasak menurut Chef apa? Buat aku tuh masakan Indonesia susah loh, Chef. Semua sebetulnya, masakan Indonesia memang susah. Karena masakan Indonesia itu kan bisa dibilang slow food ya. Slow food artinya ya mempersiapkan masakan Indonesia kan lumayan ribet. Betul. Ya. Saya selalu ambil contohnya ayam goreng nih. Ayam goreng kan biasanya kalau di barat garam merica, mungkin rosemary sedikit, goreng, ya enggak? Kalau kita prosesnya panjang. bikin bumbu dulu, habis itu dimarinate dulu ayamnya, habis itu diungkep dulu ayamnya, baru digoreng gitu ya. Jadi banyak lah ribetnya nggak? Nah, Chef, selain pertanyaan, ada juga nih fangirls-nya yang nulis di sini. Katanya titip salam buat Chef Degan, aku tuh fans banget sama dia gitu. Banyak loh, Chef. Salam kembali. Keren tuh ibu-ibu, salam kembali katanya. Terus ada lagi nih yang nanya agak teknikal masaknya nih, Chef. Iya. Cara menghilangkan bau langu pada sayuran. Contohnya wortel and buncis. Sama seringkali kalau masak pakai cabai gitu ya, Chef suka langu. Gimana caranya, Chef? Ini biasanya kalau kita punya bahan yang segar, ya, dia nggak bau. Bener nggak? Betul. Itu bahan-bahan itu mulai bau kalau sudah nggak segar lagi. Termasuk ikan kan? Ya. Ikan yang fresh atau ayam kan kalau kita nyium tuh nggak bau. Nggak bau, iya. Itu bau ke udah lama. Jadi ya saran saya sih cuman susah sih ya mau ilangin ini gimana, harus dicuci satu ya. Kedua habis kupas mungkin cuci ya, misalnya wortel kupas habis itu cuci. Tapi kalau saya bilang agak susah kayak gini. Kalau saya sih kita harus seleksi lebih detail lagi kita punya bahan-bahannya. Gitu. Kalau bisa kalau masih segar langsung dimasak. Itu my suggestion atau saran saya sih kayak gitu. Jadi bahan-bahan yang segar itu adalah bahan-bahan yang terbaik, yang terenak. Betul. Ini ada satu pertanyaan lagi untuk menutup Q&A kita nih, Chef. Ini pertanyaannya aku juga penasaran sebenarnya nih jawabannya nih. Kata ninis.rin, satu bahan yang perlu dicampur ke kue atau masakan rumahan yang bisa bikin masakan itu jadi enak banget. Kalau dari saya doa aja. Iya betul. Kalau memang bukan doa, saya juga ingin tahu bahannya apa. Jadi saya beli gitu loh. Kalau makan salad pakai sausnya apa? Bosan pakai mayo terus, jangan pakai mayo. Jangan. Hari ini kita diajarin sama Chef. Gimana, Chef? Kita masuk ke masak-masak nih. Let's do. Saya minta tolong ya. Jadi kamu bantu saya juga. Awalnya saya mau ini minyaknya udah saya nyalain ya apinya. Mungkin kita matiin aja dulu ya. Ini udah panas nih. Oke. Buat goreng jamur ya, Chef? Ini buat goreng jamur. Jadi yang kita goreng shimeji-nya kita tepungin pakai tepung maizena. Kemudian nanti digoreng supaya kita ada sesuatu yang crispy. Kenapa maizena, kenapa nggak terigu, Chef? Karena maizena lebih kering. Dia membuat nanti mushroom ini lebih garing ya. Ya jadi kalau mau maizena atau enggak tepung beras juga bagus ya. Important tip. Saya sekarang bikin ininya dulu. Kita saute ini pakai apa? Olive oil ya. Ini king oyster mushrooms. Nah, sebetulnya ini kalau sebagai vegetarian misalnya ya, kalau kamu mau bikin scallops dari mushrooms bisa. Ya, kita menggunakan ini, imitate ya. Jadi, bentuknya sih mirip banget ya. Kayak scallop ya nggak? Jadi bentuknya kayak scallop juga. Bener-bener kayak loh. scallop, ya nggak? So you have
Biasanya aku nemuinnya makannya itu aku slice tipis, terus Ya. dibutterin. Ini Ya. baru sekali nih makannya ala scallop gini. Nah, ini ya kita pakai ini kita nggak buang. Ha-ha. You can also slice this one ya. Oke. Terus nanti kalau kita sekalian kita nanti goreng juga dengan Goreng juga. shimeji-nya. Jadi ini bagian yang crispy-nya. Oke. Ya, Dari 3 jamur ini yang boleh dimakan mentah itu yang mana aja? Chef? semua. Semua boleh. Oke, pokoknya gini, mushroom yang bisa dimakan mentah. Sisa mushroom yang bisa dimakan itu memang Jangan. racun, Oke. jangan gitu ya nggak. Oke, Oke, nih ya. kita tukar Oke, posisi. kita tukar posisi. Oke, awalnya ini ditepungin dulu dikit ya. Kita Oke. tepungin pakai. Perlu digaremin nggak Chef kalau jamur? boleh digaremin. Kalau bahan-bahannya itu udah high quality and fresh, itu pakai garam aja nggak perlu banyak didandani nih kayak. Nggak usah banyak. High quality itu bukan berarti mahal-mahal loh, tapi Betul. fresh. Ya, kualitas bahan-bahan itu bagus ya. Fresh utama kali, dari bentuknya kalian juga bisa lihat ya bahwa itu bentuknya dan teksturnya bagus ya kelihatan ya. Nah ini sebetulnya kan kita bilang mushroom tomato salad ya. Jadi sebenarnya kan kita bisa bikin aja sih misalnya semuanya dimasak gitu ya. Tapi saya tuh buat saya tuh lebih menarik kalau kita menggunakan beberapa cooking methodnya. Oke, iya. Ada yang digoreng misalnya ini, ada crispy-nya, ada juga yang misalnya di fresh langsung ya, mentah-mentah gitu. Atau Teksturnya enggak, juga jadi macam-macam ya, Chef? teksturnya jadi macam-macam. Terus ada juga yang di pan-sear. Ya, dan ya kayak molasses ya. Ya. Smells very strong actually. Mirip Tapi kecap good. manis bentuknya, guys. Betul. Nih, Satu. satu, dua, match 3 lah. Itu 2,5 lah. Ini kan. Oke. Kali 2 berarti 5 dong ya. Kalau kurang kita tambah lagi.
Tuh guys. Nggak susah guys. Oke. Ini kita campur ya. Ini kita campur, nggak usah terlalu emulsify ya. Oke. Kita campur aja gini. Aduk Pakai lepas tangannya, ya. aduk lepas saja. Ya. Oke, sedikit garam, sedikit merica. Makanya kata you have to always season your salad ya. Betul. It's a very very simple dressing. Ya, that's it, Udah. ya. That's it, dressingnya sudah jadi. Oke, supaya ini nggak gosong. Ini tomatnya udah dipotong, jamurnya udah dipotong, udah ada yang di deep fry dan ada scallop mushroomnya. Oh. Ini tips-tips plating apa sih? Kalau buat kita nih teman-teman di rumah. Nggak ada sih sebetulnya. You let yourself Be go creative aja ya. and be creative, make it the way you want it. Ya nggak? Sering-sering lihat referensi kali ya, Chef ya? Kadang-kadang sih, ya nggak? Oh, warnanya cantik banget ya, Chef. Iya. Ini udah main warna sendiri kan? Hmm. Ini kasih tomatnya. Ini selain warnanya cantik, juga gizinya lengkap ya, Chef? Iya. You get the Ada, protein, ada the carbs, protein, betul. Vitamins, ya nggak? vitamins. Jadi makanan sehat tuh nggak selalu harus kelihatannya boring. Betul. Betul. Sekarang saya kasih dressing, nanti saya kasih dressing lagi. Oh, oke. Dressing seluruhnya. Jadi every layer ada ya, Chef ya? Betul. Kemudian, nih jangan lupa ya. Jangan lupa. Ada ini juga. Masukin ini. Ditebar ya, Chef ya? Iya. Wah, cantik banget. Oke. Kemudian ada sorel ya. Sorel leaf. Cantik banget loh, guys. This. Delicious. So now you can play with this. Get rid of this. Ada little flowers. Little flowers. Some on there. Some on there. Ini very simple, very quick. Nih, coba tambah ini ya. Supaya bisa campur lagi. Langsung pop colornya ya. Iya. Sedikit aja. Jadi segala macam jamur yang bisa dimakan itu bisa dimakan mentah, guys, ingat. Boleh. Ini memang enak. Champignon dimakan mentah tuh sebenarnya enak. Wah, ini jadi udah cantik, semakin cantik lagi. Oke. Cantik you want banget. some little dressing, a little bit more dressing. Sure. Oke. Cantik, warna dressingnya juga cantik, deep. Oke. Here we go. Ini dia guys, mushroom and tomato salad. Walaupun namanya simple, bahannya juga simple, tapi eksekusinya dahsyat, jadi kesannya mewah banget. Ini enak banget ya, Chef? Gampang kan bikin di rumah? Gampang, it's very easy, bisa di rumah. Iya. Ini juga bahan-bahannya bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah juga Betul, ya, Chef? betul. Ini boleh makan ya, Chef? Silahkan. Kita cobain. Ini adalah bagian yang paling aku penasaran, scallopnya. Saya bingung mau komen apa, enak banget. Eat everything ya nggak? All the Ini- mushrooms, tomatoes. Yang seru adalah teksturnya tuh ramai banget ya, Chef. Betul. Terus juga dressingnya it's very fresh. Enak kan? Dan semua very light ya. Putri, thanks a lot ya for coming today. Aku yang terima kasih, Chef. Thank you for having me, dan ilmunya banyak banget buat aku dan juga buat teman-teman. Iya. Mudah-mudahan kita bisa masak lagi Iya suatu dong, saat, lagi dong, ya. Chef. Seru banget dan pastinya jadi ladang belajar banget buat aku. Sip. Thank you for having me. Sama-sama. Dan saya ingatkan lagi, yang ingin syuting bareng saya di Behind the Chef, ayo langsung ikutan. Caranya ada di IG saya. Thanks for watching. Dan buat menu hari ini, try it out. Saya Chef Degan dan Putri Habibi, we're out. Tapi one thing for sure I like, kita bikin YouTube tuh buat apa sih? Actually untuk kalian-kalian, kita kasih tips and tricks selain dari Betul. bacot gitu kan. Betul.
Sekolah masak mahal, kuota murah. Nah. Jadi, ya kan? Kalau nonton itu yang berguna-guna gitu loh, ya kan? Pertanyaan pertama, siapa yang paling suka datang telat syuting? Bentar. 3, 2, 1. Marinka. Maringka.